Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi anak-anak. Wah, luar biasa semangatnya ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Coba Ibu absen dulu, cek kehadirannya. Siapa hari ini yang tidak masuk? Enggak, Fedi, Andi. Yang tidak masuk hari ini Zakia, Fedi, sama Andi. Kenapa mereka tidak masuk? Sakit. Oke, berarti kita doakan teman-teman kita yang tidak masuk hari ini. Semoga mereka lekas sembuh, lekas bergabung bersama kita, belajar bersama. Yang lain yang ada di sini kita jaga kesehatan ya nak, karena sekarang sudah mulai musim hujan, jadi jangan bermain hujan di luar, nanti bisa sakit. Jadi kalian harus jaga kesehatan. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 4, pembelajaran kelima. Ya, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, kita baca Pancasila terlebih dahulu. Bersama-sama ya. Pancasila. Supaya kita belajarnya semangat, sesuai dengan tema kita hari ini, kita nanti akan belajar tentang individu yang ada di dalam rumah. Jadi kita menyanyikan lagu Sayang Semuanya. Tahu nggak lagu Sayang Semuanya? Tahu ya? Ya, yang satu-satu, iya betul. Ya, kita nyanyi lagunya bersama-sama ya. Jadi tadi sudah kita nyanyikan lagu Sayang Semuanya ya. Itu berkaitan dengan apa yang akan kita pelajari hari ini. Nah, coba sekarang kalian lihat di papan tulis. Apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Materi dan tujuan pembelajarannya adalah ya, yang pertama kita nanti akan belajar PJOK. PJOK nanti kita akan belajar tentang permainan tradisional. Nah, permainan tradisional ini nanti kita akan pelajari di sini, kalian akan mengetahui macam bentuk permainan tradisional. Kemudian yang kedua, kita akan belajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia nanti kita akan belajar tentang bagaimana cara menuliskan cerita singkat yang bertemakan tentang kegiatan sosial. Jadi nanti kalian akan diminta untuk membuat sebuah cerita yang berdasarkan tema. Nah, kemudian kita akan belajar PPKN. PPKN itu kita akan mengetahui keberagaman individu berdasarkan kategori usianya, ya. Makanya tadi Ibu sebutkan, kita tadi menyanyikan lagu Sayang Semuanya itu kan ada ayah, ada ibu, ada kakak, dan juga ada adik. Usianya akan berbeda-beda. Nanti kita akan pelajari di materi PPKN. Ya, perhatikan ke papan tulis. Permainan tradisional. Ada yang tahu nggak sih permainan tradisional itu seperti apa? Kalian pernah nggak melakukan permainan tradisional?
Ada yang pernah melakukan permainan tradisional? Tangan. Ya. Apa namanya? Lompat tali. Kamu tali. Main apa nak? Petak umpet. Kemudian di sini main asingan. Oke, itu semua adalah permainan tradisional. Dan masih banyak lagi contoh-contohnya. Ya. Permainan-permainan yang kamu lakukan itu, kalian lakukan dengan siapa sih? Dengan teman. Dengan teman. Kemudian apa lagi? Ada yang lainnya selain teman? Ya, mainnya sama siapa? Sama adik. Ada lagi? Sama kakak. Oke, berarti permainan tradisional itu bisa dilakukan oleh kita dan juga teman-teman ataupun keluarga, ya kan? Ada yang sama adik, ada yang sama kakak, ada yang sama sepupu, bahkan sama orang tua. Selanjutnya, nah, permainan tradisional itu adalah permainan yang bisa juga dilakukan sebagai bentuk olahraga. Kenapa bisa seperti itu? Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Ibu punya contoh. Ini adalah salah satu permainan tradisional namanya gebokan batu. Kalian ada yang pernah tahu nggak? Pernah melakukan hal ini? Permainan gebokan batu? Pernah ya? Oke. Nah ini tuh kenapa sih ini dikatakan juga sebagai bentuk olahraga? Karena apa? Angkat tangan yang tahu. Lari. Terus apa lagi ya? Lompat. Apa lagi? Ada yang tahu lagi apa ya? Ada yang tahu? Ada lari, lompat. Terus kira-kira apa lagi yang dilakukan di situ? Push up, betul tidak? Di situ ada nggak yang push up? Nah, perhatikan gambarnya. Kira-kira dia itu ngapain sih? Itu ada gambarnya megang bola. Kira-kira bolanya mau diapakan? Dilempar. Kemudian kalau sudah lempar, apa lagi ya? Ada yang melempar bola, kemudian apa? Ada lagi? Setelah bolanya dilempar, diapakan? Diambil ya. Jadi di situ tadi jawaban kalian bentuk olahraganya lari, lompat, melempar, menangkap, ya kan? Alatnya apa? Bola. Kemudian apa lagi? Yang ditumpuk di depan itu apa sih? Batu ya. Jadi untuk lebih jelasnya, perhatikan video permainan gebokan batu ya. Nih permainannya. Ada dua kelompok yang akan bermain. Jumlah pemain setiap kelompok bisa Anda sesuaikan. Bisa 2 seperti ini, bisa lebih, bisa 3, 4, dan seterusnya. Disesuaikan dengan kondisi rumah. Dan Ya, jadi permainan gebokan batu itu bisa dilakukan oleh 2 kelompok, yakni kelompok biru dan juga kelompok hijau. Pesertanya berapa sih Ibu? Nah, minimal itu pesertanya adalah 2. Kelompok biru 2, kelompok hijau 2. Boleh lebih tidak Ibu? Boleh, yang penting seimbang antara kelompok 1 dan kelompok satunya lagi itu jumlahnya sama ya. Cara bermain yang selanjutnya adalah kita tumpukan batu ini ya. Tumpukan batunya boleh 5, boleh lebih dari 5, 10 dan sebagainya. Lebih tinggi maka permainannya akan lebih seru. Nah, di sini perhatikan anak-anak, ada garis batas. Garis batas ini adalah pembatas si pemukul atau si pelempar. Nah, jadi kalau mau melempar batu, dia harus di belakang garis ini. Ini dia pelempar pertama. Maka dia akan melemparkan bola kepada tumpukan batu. Kita lanjutkan videonya. dia mencoba melempar dan ternyata kena anak-anak. Nah, kemudian batunya jatuh. Nah, ketika terjadi seperti ini, maka
tim yang melempar atau berhasil menjatuhkan batu tadi segera berlari untuk menyelamatkan diri, karena tim yang lain akan mengambil bolanya dan berusaha melempar atau mematikan pemain dengan melempar bola ke badan pemain, ya. Nah, pemain yang memegang bola ini akan berusaha melempar, ya, sambil anak-anak yang berhasil menjatuhkan batu tadi berusaha menyusun batu kembali atau menyusun batu untuk menara tadi, ya. Nah, ini tim hijau berusaha melempar kepada tim tadi, ternyata gagal lemparannya, tidak mengenai. Maka kesempatan ini bisa digunakan untuk menyusun batu oleh tim yang berhasil menjatuhkan batu tadi. Jadi, tadi itu kan kita sudah lempar bolanya ke tumpukan batu. Pas sudah selesai mengenai batu, yang tim pelempar ini lari menyelamatkan diri supaya tidak dilempar batu atau dilempar bola dari tim lawan. Ya, sudah melempar langsung lari. Yang bagian tim yang jaga itu ambil bolanya, kemudian dilempar ke pemain. Jadi kesempatan saat berlari itu adalah kesempatan untuk menyusun batunya lagi seperti semula. Nah, tugasnya yang penjaga harus lekas-lekas ambil bolanya kemudian lemparkan ke pemain. Dari sini kalian sudah bisa membayangkan tidak permainannya seperti apa? Tahu tidak caranya melakukan ini? Tahu tidak? Jadi nanti kita akan melakukan permainan ini pada saat olahraga. Yang penting kalian sudah tahu, ya. Nah, sekarang coba perhatikan di papan tulis. Permainan yang disebut tadi itu bentuk olahraganya disebut dengan gerakan manipulatif. Nah, coba perhatikan. Gerak manipulatif itu apa sih, Ibu? Nah, itu kemampuan gerak seseorang yang dilakukan dengan menggunakan objek atau benda. Alatnya itu bisa berupa bola, tongkat, pemukul, raket, tali, dan lain sebagainya. Seperti apa sih? Nah, nih, melempar bola, dia gerakannya, tangannya akan melempar bola. Alat yang digunakan adalah bola. Contoh yang lainnya, nah ini perhatikan. Setelah ada melempar bola, ada menangkap bola. Kalian lihat itu caranya. Nah itu, tulis itu pergerakannya adalah melempar dan menangkap bola. Alat yang digunakan apa? Alat yang digunakan apa? Bola. Kayaknya seru ya mainnya ya, lempar tangkap bola. Ya, keseruan dari permainan tradisional ini bisa kita ceritakan, anak-anak. Jadi kalau sudah kalian habis melakukan kegiatan tradisional tadi, bisa kalian ceritakan dalam bentuk tulisan. Nah, caranya seperti apa? Nah, ini contohnya. Perhatikan di papan tulis. Nur Aini, perhatikan di papan tulis. Ya, yang lainnya jangan melamun, perhatikan. Jadi di sini itu kita lihat dulu gambarnya. Gambar apa tadi ini? Main jebolkan batu.
badan pun sehat. Nah, ya, jadi dari permainan tadi yang sudah kita lakukan, itu bisa kita ceritakan, kita tuangkan dalam bentuk tulisan singkat. Bagaimana sih caranya menulis cerita singkat itu? Perhatikan di papan tulis. Yang pertama, kalian harus menentukan tema. Tema yang kita akan menceritakan adalah bertema kegiatan sosial. Buatlah satu tema yang akan diceritakan. Kemudian susunlah tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita. Tokohnya itu siapa? Tokoh itu apa sih? Orang-orangnya yang ada di dalam cerita. Kemudian urutan ceritanya itu dari awal seperti apa, kemudian apa lagi kegiatan. Ya, baik anak-anak, tadi kan sudah kalian mengamati cara-cara menulis singkat. Jadi sekarang ibu akan bagi kalian menjadi kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi nanti kalian satu kelompok akan dapat lembar LKPD. Nanti kerja kelompok. Satu kelompok 1 ya. Perhatikan dulu, tidak ada yang mengerjakan dulu. Tidak ada yang mengerjakan dulu, perhatikan. Jadi, lihat lembar kalian yang lembar pertama. Ini kalian diskusikan tentang tadi sudah saat kalian menonton video permainan tradisional. Jadi di sini ada nama, kalian tuliskan namanya satu kelompok. Kemudian di sini baca soalnya. Setelah itu jawabannya ditaruh di kolom yang sebelah sini. Mengerti ya? Ya. Kalau mengerti lanjut yang kedua. Di lembar ini nanti kalian akan menuliskan cerita singkat berdasarkan tema yang akan kalian dapatkan. Ya? Temanya apa sih? Kita lihat dulu. Kita lihat. Nah, tema yang akan kalian tuliskan menjadi bentuk cerita itu ada di dalam amplop merah ini. Satu kelompok akan dapat satu amplop. Jadi bisa ibu minta tolong satu perwakilan dari kelompok masing-masing maju ke depan ambil amplopnya. Yo, maju. Ya, ini kelompok 1, kelompok 2 mana perwakilannya? Pas. Kelompok 3. Ya, silakan kalian pilih satu-satu. Ya. Ya, kembali ke tempat duduknya. Jadi sekarang kalian sudah terima satu kelompok satu amplop. Bisa kalian buka terlebih dahulu amplopnya. Kita lihat isinya apa. Dibuka dulu kuncinya, dibuka amplopnya. Nah, perhatikan di situ kalian dapat gambar apa? Kelompok 1 gambar apa ini? Gambar apa kira-kira itu ya? Kasih lihat dulu kelompok 2 dapat gambar apa? Oke, sekarang kelompok 3 dapat gambar apa? Baik, sekarang sudah kalian dapatkan gambarnya, diskusikan dengan kelompok kalian. Ini ceritanya tentang apa ya? Saya harus membuat cerita dari gambar ini seperti apa? Bisa? Bisa. Jadi silakan kalian diskusikan. Diskusikan dulu, boleh kalian mengerjakan yang depan dulu, kemudian yang belakang. Didiskusikan. Tulis dulu namanya. Ini gambarnya.
namanya. Ya. Menangkap. Ya. Tulis namanya. Ya. Kalau sudah selanjutnya Ya Allah. dapat gambar apa ini? Nah, diskusikan dulu. Ini gambar apa sih? Gambar apa ini, Nak? Gambar apa? Rumah nenek dan Gam- kakek. Gambar rumah kakek dan nenek. Kemudian ini ada gambar siapa saja? Ada apa sih? Ayo, perhatikan dulu gambarnya. Ada Siti dan keluarganya. Ini kira-kira Siti dan keluarganya ini ngapain? Pergi ke rumah nenek. Nah, kalian ceritakan kegiatannya Siti pergi ke rumah nenek itu ngapain? Nah, kalian tuliskan di sini ya, diskusikan dengan satu kelompok. Tahu? Oke, kalau sudah tahu silahkan diskusikan. Diskusikan ya. Kalian dapat gambar apa ini? Gambar apa? Gebokan batu. Nah, ini kalian ceritakan. Ini siapa saja, di mana, lagi ngapain? Kalian buat cerita di sini. Bisa ya? Oke, silakan lihat. Kalian apa ini? Ini gambar apa ini? Kira-kira gambar apa ya? Gambar keluarga. Keluarganya banyak orang. Ya? Iya. Jadi ini diceritakan gambarnya ini ada siapa saja, lagi di mana, lagi ngapain, ini dituliskan buat cerita singkat. Bisa ya? Iya, lagi di rumah siapa itu kira-kira? Nenek. Ya, boleh lagi di rumah nenek kalian tuliskan di sini. Ya, lagi di rumah nenek ngapain? Siti pergi ke rumah nenek dan kakek bersama siapa ini? Bersama keluarga. Kok terlalu jarak betul? Bersama Di sini nulis lanjutannya. sama keluarga. Terus ini? Iya. Dah. Perhatikan sekarang ke papan tulis. Ya, perhatikan sekarang ke papan tulis. Kita akan mengenal keluarganya Siti. Nah, mengenal keluarganya Siti. Nah, di sini Zahra adalah anak dari Pak D, kakak dari ayah. Zahra masih sekolah di SMP. Paman adalah adik dari ayah. Kami memanggil paman Pak Le. Paman baru lulus dari SMA. Jadi keluarganya Siti selain ada ayah, ibu, kakak dan juga Siti, keluarga kerabat lainnya ada Pak D-nya Siti. Pak D-nya Siti ini punya anak namanya Zahra. Kemudian Pak D ini punya saudara laki-laki yang disebut dengan paman atau bahasa sukunya Siti karena Siti dari Jawa namanya Pak Le sebutannya. Nah, di sini kita lihat ada siapa saja. Perhatikan di sini ada siapa? Ada kakak Zahra ya. Kemudian ada Pak D, ada Pak D adalah kakaknya dari ayah. Kemudian ada paman atau adiknya ayah namanya disebut Pak Le. Nah, perhatikan gambarnya. Nah, itu adalah keluarganya Zahra. Bapak dan mamanya Zahra ya. Kemudian ini dia Zahra karena dia masih sekolah di SMP, dia pakai seragam SMP putih biru. Ini dia paman. Karena paman sudah selesai SMA, dia akan lanjut kuliah. Jadi itu pamannya mau kuliah. Paham tidak? Paham ya? Itu perhatikan gambarnya. Ada adiknya Zahra, ada ayahnya Zahra, ada ibunya Zahra, kemudian ada pamannya Zahra, ya. Perhatikan sekarang. Nih. Ada Zahra yang masih SMP, kemudian dia punya paman atau Pak Le, habis lulus
SMA. Jadi bersiap-siap untuk melanjutkan kuliah. Nah, perhatikan anak-anak, di sini kita akan mengenal perbedaan usia. Karena tadi kan ada anak-anak, ada orang dewasa, ada juga remaja. Jadi perhatikan di papan tulis nih. Usia dan kategorinya. Usia dan kategorinya sekarang. Usia 0 sampai 12 tahun. Kalian umur berapa? Kalian rata-rata umur 7 dan 8, ya kan? Umur 7 dan 8 ada di rentang usia yang pertama. Usia 0 sampai 12 tahun, kalian disebut sebagai kategori anak-anak. Kemudian ada lagi usia selanjutnya 13 sampai 17 tahun. Nah, kategorinya adalah remaja. Setelah itu ada lanjutannya, 18 tahun ke atas. Nah, disebut apa? Dewasa. Kemudian di sini ini ada gambarnya. Ada anak-anak, ada remaja, ada orang dewasa. Dari sini kalian harus hafal usia sekian sampai sekian itu masuk kategori apa. Nah, diperhatikan. Perhatikan ke papan tulis sambil dibaca. Sudah paham? Kalau sudah paham, selanjutnya kita akan menuliskan penggolongan usia yang ada di rumah kalian masing-masing, ya. Lihat yang ada di dalam rumah kalian. Ada siapa saja di dalam rumah kalian? Ada adik, kemudian ada bapak, ada siapa lagi? Kakak, ibu. Siapa lagi? Ada adik, ada nenek, kakek. Ada lagi? Paman. Baik. Tinggal dalam satu rumah yang sama, ya. Ibu ulangi. Tinggal dalam satu rumah yang sama. Ibu ulangi pertanyaannya. Yang tinggal dalam satu rumah dengan kalian, ya. Farin, kelompok 2, perhatikan. Jadi kalian nanti akan diminta menuliskan siapa saja yang ada di dalam rumah kalian, yang tinggal satu rumah, ya, bukan lain rumah. Tapi satu rumah ada siapa saja, kemudian kalian tuliskan mereka masuk ke dalam kategori apa usianya, ya. Bisa? Kalau bisa, ibu akan kertasnya. Kertasnya akan ibu bagikan ke kalian. Tulis yang ada di dalam rumah kalian, ya. Tulis namanya siapa saja yang ada di dalam rumah kalian. Kemudian tulis usianya berapa. Masuk ke dalam kategori apa. Ya, paham ya? Iya, kalian tulis di sini di kolom yang ada di tabel. Perhatikan. Nah, tulis nomor 1 yang ada di dalam rumah kalian ada siapa? Namanya siapa? Usianya berapa? Kemudian masuk dalam kategori apa? Lihat di situ kategorinya. Iya, nama keluarganya. Di sini kalian tulis namanya, misalkan ayah, ayahmu namanya siapa? Ibu, ibumu namanya siapa? Kamu namanya siapa? Kakak atau adikmu namanya siapa? Terus tulis usianya berapa? Kamu usianya berapa? Adikmu usianya berapa? Ditulis. Kemudian di sini di kategori masuk ke dalam kategori apa? Itu lihat kategorinya. Anak-anak, remaja atau dewasa. Paham ya? Kalau paham silakan dikerjakan.
Ya, Ici Caca ini siapa? Adik. Tulis di sini nomor 1. Ini ada gambar orang, ada umurnya, keterangan umur di bawahnya. Keterangan umur ini kalian tarik garis, kalian jodohkan dengan masuk kategori mana? Anak-anak, remaja atau dewasa ya. Dilihat umurnya, kemudian ditarik. Kalau 6 tahun itu berarti masuk kategori apa? Iya, 13 tahun masuk apa? Kalian tarik garis ya. Di bawah orang ini kalian tarik garisnya. Dia masuk kategori apa? Silakan dikerjakan. Ayo tulis. Ya. Ini ya. Kemudian apa lagi? Ini umur berapa? 62 tahun. Masuk mana dia? Silakan ditarik garisnya. Dilihat, kalau kalian tidak hafal kategorinya, lihat di depan sini. Kategorinya masuk berapa usianya? Dilihat. Nih. Pekerjaannya sudah selesai? Sudah. Yang sudah boleh dikumpulkan. Ini kategorinya. Oh iya, sebentar. Itu dibawa dulu, yang kelompok dibawa dulu. Waktunya kalian mempresentasikan hasil pekerjaan yang membuat cerita tadi ya. Kelompok siapa yang berani maju duluan? Kelompok 1 maju duluan ya. Silakan maju kelompok 1. Ini hasil karya kami. Siti pergi ke rumah nenek dan kakek bersama keluarga. Siti senang sekali karena berkunjung ke desa. Mereka berkunjung di hari libur. Kakek dan nenek rindu kepada Siti. Ya, sudah? Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, ini gambarnya mereka sedang berkunjung ke rumah kakek dan Nenek. Baik, silakan. Duduk. Baik anak-anak, kelompok mana lagi yang mau membacakan ceritanya? Silahkan. Kelompok 2 atau kelompok 3 yang mau maju duluan? 3. Kelompok 3, ya silakan. Kelompok 3 maju. Perhatikan kelompok 1 dan 2, kelompok 3 akan membacakan ceritanya. Silahkan kelompok 3. Kami dari kelompok 3. Kami membacakan karya kami. Siti berkumpul dengan keluarga di rumah nenek. Mereka membicarakan tentang keluarga. Mereka akan mengadakan arisan keluarga di setiap bulan mereka berkumpul. Ya, sudah? Sudah. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, ini dilihat, bisa kalian lihat gambarnya keluarga Siti, keluarga besar ini ya. Ada keluarga Siti dan juga kakek serta pamannya. Ini mereka sedang berkumpul akan membicarakan tentang pertemuan keluarga berikutnya ya. Tadi menyebutkan ada arisan keluarga, betul tidak? Betul. Iya, boleh. Kalau begitu silakan kembali ke tempat duduk. Terima kasih ya. Baik, sekarang tinggal kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2 maju dipresentasikan hasilnya. Oke. Silakan Farin. Kami dari hasil kelompok 2 kami mau menceritakan tentang hasil kami. Gebokan batu. Di Taman Siti Ayu Budi Anto sedang bermain gebokan batu. Mereka senang bermain bersama-sama. Bermain
bersama teman-teman. Ya, coba dilihatkan gambarnya itu. Dilihat ya, bisa kalian lihat ini gambar gebokan batu. Ceritakan di situ ada Siti dan teman-temannya lagi bermain gebokan batu di taman. Ya, betul tidak? Betul. Ya, kemudian mereka di situ bermainnya bersama-sama. Mereka sedang bermain gebokan batu. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Masing-masing kelompok tadi sudah mempresentasikan hasil diskusi tentang ceritanya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ceritanya semua benar dan bagus-bagus ya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Kita tepuk jempol ya, sama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Bagus ya, kalian semua bagus-bagus. Nah, sekarang coba sih, seluruh rangkaian pelajaran kita hari ini sudah selesai. Coba ibu tanya kembali, kita hari ini belajar tentang apa? Angkat tangan. Angkat tangan dulu. Belajar apa, Nak? PJOK belajar apa? Kemudian apa lagi, Naziha? PPKN. PPKN belajar apa? Tentang kategori umur. Kemudian ada belajar apa lagi? Bikin apa tadi kita? Angkat tangan. Bikin cerita pendek. Kita belajar permainan apa tadi? Pelajaran permainan tradisional. Permainan apa sih tadi? Gebok batu. Ya, gebokan batu. Menggunakan alat apa tadi gebokan batu? Bola. Gerakannya apa sih yang dilakukan di situ? Melompat. Kemudian lari. Apa lagi? Sudah melompat, apa lagi? Melempar. Apa lagi? Mengambil, menangkap. Apa yang ditangkap? Bola. Jadi tadi PJOK kita bermain permainan tradisional ya, gebokan batu. Sudah tahu aturan permainannya? Ya. Kemudian apalagi kita belajar? Sudah PJOK, sudah PPKN, apalagi satunya ya? Bahasa Indonesia. Ngapain kita tadi? Membuat apa? Cerita pendek. Ya, membuat cerita pendek berdasarkan gambar yang kalian dapatkan dalam amplop. Kemudian kalian sudah tahu kan caranya membuat cerita pendek? Sudah. Ya, kalau sudah, sekarang Ibu akan bagikan kalian soal evaluasi untuk ngetes kalian. Ya. Yang sudah dapat lembar evaluasi ini, silahkan kalian tulis nama dan kelasnya, langsung dibaca soalnya, dijawab pertanyaannya. Paham? Paham. Ya, silakan langsung kerja. Ambil, Mam. Langsung tulis yang sudah dapat ya. Yang sudah dapat langsung tulis nama. Ini dikerjakan sendiri-sendiri. Tidak boleh nyontek temannya. Iya, gerak dengan ya, ini silakan dibaca dengan teliti ya, dibaca teliti. Sudah, tidak berdiskusi.
Dikerjakan sendiri. Tidak berdiskusi, Nak, tidak berdiskusi, kerjakan sendiri. Yang tidak tahu soalnya silakan tanya. Kalau tidak tahu soalnya, bukan jawabannya ya. Ya, gerakan manipulatif dalam permainan gebak batu. Apa saja silakan dijawab. Ya, bagaimana pekerjaannya? Sudah selesai? Kalau sudah bisa Ibu kumpulkan ya. Ya, sudah tulis nama ya. Oke. Dicek kembali namanya harus sudah di. Oh ya, silakan nanti Ibu kumpulkan. Sama sekalian ininya. Oke. Oh iya, sudah selesai Miko? Ya. Jangan sampai tidak diberi nama. Oh ya. Oke. Ada lagi? Sudah dikumpulkan semua ya? Baik. Kalian sudah mengerjakan soal evaluasi. Coba perhatikan. Ke depan, tepuk diam. Tepuk diam. Ya, diam semuanya. Oke, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, Ibu mau tahu bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Senang? Bahagia, senang. Kemudian pelajaran hari ini kalian sudah tahu semua? Sudah paham? Masih ada tidak yang belum dimengerti? Sudah paham semua? Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan berarti kita hari ini pelajarnya sudah selesai. Hari ini tadi sudah belajar tentang PJOK, tentang bahasa Indonesia dan juga PPKN. PJOK tadi kita bermain tentang permainan tradisional. Kemudian kita sudah membuat cerita pendek dan juga kita menggolongkan individu berdasarkan usianya. Tadi masih ingat tidak kategori usianya tadi apa saja sih? Kategori usianya itu ada 3. Apa saja? Dewasa, remaja, anak-anak. Ya, berarti kalian masih ingat. Kalau masih ingat, nanti di rumah kalian baca kembali, ya. Kemudian Ibu beri kalian PR. PR-nya kalian membuat cerita lagi, tapi berdasarkan tentang kegiatan sehari-hari kalian. Misalkan nanti di rumah, habis pulang sekolah kalian ngapain? Kalian tulis di lembar yang akan Ibu bagikan nanti. Bisa? Bisa? Ya.